Ustadz, bagaimana membersihkan harta dari hasil pekerjaan yang haram setelah bertobat dan meninggalkan pekerjaan tersebut? Kalau pekerjaan tersebut berkaitan dengan hak orang lain, seperti mencuri, apalagi berkaitan dengan negara seperti korupsi, maka hendaknya dikembalikan semampu dia, dikembalikan, ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Itu cara bertobat yang benar. Kalau saya tidak tahu lagi yang saya curi dulu orangnya kemana, mungkin sudah mati, udah kita bersedekahkan dengan niat untuk orang tersebut. Ya. Kalau itu hasil korupsi, maka kita kembalikan kepada negara, karena itu harta milik negara, harta milik rakyat. Ya. Tapi kalau seorang misalnya bekerja di bank ribawi, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menerima gaji dari hasil riba, maka kata para ulama, kalau dia bertobat kepada Allah, maka tidak mengapa harta tersebut dia gunakan. Ya, karena dia sudah bertobat kepada Allah, dia gunakan untuk modal, untuk kerjaan yang lain, tidak mengapa. Ini pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala. Afwan Ustaz, bolehkah kita meminta jodoh dengan cara misal kita menyebutkan ciri-cirinya dan semisalnya? Jadi, ya Allah, nikahkan aku dengan seorang wanita yang tingginya 165, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya, orang Bali misalnya, ya. Tidak suka ngomel-ngomel, tidak suka marah-marah, ya. Beratnya 55 kilo, ya. Kalau boleh sih mungkin boleh, ya. Tapi saya khawatir karena dalam hadis disebutkan akan ada umatku yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan dalam berdoa, ya. Di antara bentuk yata'adaun fid du'a wa tuhur, akan ada umatku yang berlebih-lebihan, ya'taduna fid du'a wa tuhur, berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci, ya. Bersuci berulang-ulang sampai lebih dari 3 kali berwudu, ya. Kalau cebok macam-macam setengah mati sampai berulang-ulang sampai jarinya dimasukkan di duburnya, ya, ini juga tidak berlebihan, ya, contohnya. Berdoa juga di antara bentuk doa yang berlebihan, sebenarnya dalam riwayat seorang berdoa, ya Allah, masukkanlah ke dalam surga. Kalau aku masuk dalam surga tersebut, sebelah kanan ada istana yang berwarna ini misalnya. Kemudian disambut dengan 3 bidadari. Kenapa harus 3? Kenapa enggak sekalian 70, ya? Jadi sudah ente berdoa, ya Allah, ini as'alukal jannah, selesai. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kalau ente sudah mau surga, sudah ada paketnya itu, sudah, enggak usah diperinci. Khawatirnya yang apa yang ente minta paketnya lebih rendah daripada paket yang Allah sediakan. Oleh karenanya enggak usah macam-macam, ya. Nah, kalau anda berdoa minta jodoh, enggak usah nanti antum kecewa. Ya Allah, saya minta yang tingginya 55 kilo, tingginya 165, beratnya 50 kilo, kemudian hidungnya mancung, rambutnya agak gelombang sedikit. Wah, dia menghayal seorang wanita yang dihayalkan. Ya, belum tentu Allah kasih. Ya, akhirnya belum tentu dapat. Nanti kalau Allah kasih yang kurang daripada itu, dia kecewa. Ya. Sudah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku wanita yang soleha, yang cantik, yang menunjukkan pandanganku, yang bisa menjaga pandanganku, yang menyejukkan pandanganku, yang berakhlak mulia, selesai. Enggak usah diperinci. Dari Bali kah, dari Jawa kah, dari Bugis kah, dari mana, enggak usah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu sulit masuk surga? Sebab walau salat tapi diancam fawailil musallin. Walaupun puasa diancam rubba shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atash. Walau haji diancam dengan haji yang mardud dan lain-lain. Tapi kalau agama lain gampang percaya saja pada Tuhannya, langsung masuk surga. Terserah apakah imannya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, tetap masuk surga. Sedang di Islam tidak. Ya, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala membuat aturan, ya, semuanya untuk kebaikan hamba, ya. Allah mengatakan kenapa orang yang salat fawailul musallin. Allah jelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai. Allah tidak ingin orang lalai dari salat, dari menyembah kepada Allah, ya. Adapun dalil tentang salat masuk surga terlalu banyak. Jadi kita bilang sama mereka, jangan Anda memandang pada ancaman. Ancaman ini tidaklah ancaman dari Allah kecuali untuk kebaikan hamba. Adapun dalil yang lain bahwasanya salat seperti orang berenang di sungai 5 kali bersih, banyak sekali dalilnya, ya. Banyak dalil bahwasanya orang yang salat masuk surga. Betapa banyak orang muji dalam Al-Qur'an, Allah muji orang-orang yang salat. Sama seperti puasa, ya, puasa juga banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat dalil-dalil yang juga penuh menjanjikan.
Barang siapa yang berpuasa diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa salat malam diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan gampang juga. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa berhaji diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali. Ada orang memindahkan kayu dari jalan masuk surga. Ada orang meminumkan anjing masuk apa? Surga. Jadi jangan lihat cuma ancaman-ancaman. Adapun dalil ancaman itu tidaklah diadakan kecuali untuk kebaikan sang hamba. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ada sebabnya. Orang ini puasa tapi tidak bertakwa. Dia dusta, ngomongin orang, ghibah. Nah, makanya ada ancaman, perlu ancaman. Kalau enggak ada ancaman bagaimana orang mau baik? Akhirnya sebagian agama yang penting kita percaya sama Tuhannya, mau zina, mau merampok, mau membunuh, sudah ditebus dosa kita. Akhirnya gimana? Gimana kita bisa, Tuhan itu melihat kemaslahatan para hamba. Bagaimana kemaslahatan hamba bisa diatur kalau tidak ada ancaman? Ya, bukan berarti orang melakukannya pasti masuk neraka, tidak. Dalam Islam ada namanya targhib wa tarhib, ada targhib yaitu motivasi, fadhailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan salat, puasa dan doa, pahalanya banyak sekali, ya. Ya, pahalanya banyak sekali, pahala wudu banyak sekali, orang berwudu dosa-dosa berguguran, pahala puasa, pahala salat, pahala berbakti kepada orang tua banyak sekali. Ada juga ancaman-ancaman, karena itu perlu. Justru ini agama yang sempurna, memberi targhib dan apa? Tarhib. Nah, kalau memberi motivasi dan peringatan. Kalau cuma motivasi saja, tidak ada peringatan, orang semakin bermudah-mudah untuk mendolimi orang lain, tidak berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Ya, akhi, saya baru dari salah satu negara kafir. Kasihan, sebagian mereka coba ya tidak ingin punya anak. Banyak mereka menikah tidak mau punya anak. Kumpul kebo terus. Kita kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul macam-macam ya. Terus enggak ingin punya anak. Jadi banyak mereka tidak punya anak. Ya. Kenapa? Mereka takut, pertama suudzon kepada Allah, takut tidak bisa membiayai hidup anak ini. Orang Islam anak banyak-banyak cuek aja. Yang kedua, mereka takut anak ini durhaka. Banyak anak durhaka. Sehingga akhirnya durhaka sama orang. Sampai ada kejadian kasus anaknya dimarahin, entah dipukulin apa, dilaporkan sama polisi di negara kafir tersebut, bapaknya dipenjara gara-gara dilaporin sama anaknya. Karena bapaknya terlalu intervensi dalam urusan anaknya. Jadi sehingga mereka tidak bikin punya anak. Akhirnya di masa tua mereka kalau kita masa tua ada cucu, ada anak-anak, mereka enggak sama anjing. Jalan kemana bawa anjing. Ya, itu ada sebagian orang seperti itu, kasihan. Ya. Mereka yakin pasti masuk surga. Ya, mereka yakin pasti masuk karena dosa mereka sudah ditebus sama Tuhan mereka, misalnya. Ya. Akhirnya ini membuat orang mudah untuk apa? Bermaksiat. Ya. Kemudian ada tante saya kerja di rumah sakit. Jadi ada orang kafir sakit, nggak ada yang jenguk. Bilang kenapa? Saya menyesal dulu tidak punya anak. Sekarang sakit terkapar, nggak ada yang jenguk-jenguk. Terus ada yang punya anak, juga tidak dijenguk sama anaknya. Itu pun jenguk mungkin setahun sekali, terkapar rumah sakit. Terakhir anaknya telepon sama tante saya, "Suster, kalau bapak saya mati kasih tahu ya." Beneran seperti itu. Akhi subhanallah, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menderita. Maka saya katakan justru agama yang sempurna ada motivasi, ada peringatan. Ya, kalau cuma motivasi doang, orang enggak peringatan, enggak ada yang ditakuti. Mau merampok, mau berzina, mau bunuh, mau cari apa, cuek aja. Ya, Islam tidak demikian. Puasa pun ada aturannya, salat pun ada aturan. Jangan ente mentang-mentang sudah salat kemudian pasti masuk surga. Kalau ente salat tapi ente zalimi orang, gibain orang, hati-hati. Ini semua demi kemaslahatan. Jadi kita jelaskan kepada mereka Islam ini agama yang sempurna. Apakah dalam safar boleh mengkondisikan seperti mengkusutkan rambut, mengotori rambut agar sesuai dengan hadis tadi? Ya, enggak usah lah. Jadi jangan naik pesawat kalau gitu, naik onta supaya ente apa? Ya tentunya ini adalah simbol ya. Orang safar berbeda-beda. Mungkin rambutnya tidak kusut tapi bajunya apa? Kusut dan macam-macamnya. Bajunya rapi, rambutnya rapi, wajahnya kusut ya, macam-macam. Ya, artinya orang safar pasti susah lah. Anak kerja sebagai pelaut yang terkadang kerja lebih dari 6 bulan di laut. Ustaz, apakah saya di laut termasuk musafir? Kalau dia berjalan terus, ya, kapalnya jalan terus, maka dia tetap apa? Musafir. Tetap aja musafir. Salatnya di safar, dia di qasar.
Tapi mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Yes. Demikian saja kajian kita. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak.